siang, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 12 November. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Latihan perdana persiapan seri 3 Liga 1 pemain PSM Makassar kembali memanaskan mesin jelang seri 3 Liga 1 2021-2022 bergulir. Skuad Laskar Pinisi kembali berlatih di lapangan Bosowa Sport Center atau BSC, Jalan Teguh Umar, Kota Makassar pada Kamis 11 November sore. Latihan ini merupakan latihan perdana usai para pemain diberi waktu libur 4 hari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anwar. Halo, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan PSM jelang seri 3 Liga 1 ini. Ya, saat ini seluruh klub peserta Liga 1 2021-2022 sedang menyiapkan tim untuk mengarungi seri 3 Liga 1 2021-2022 pada Kamis 18 November mendatang, termasuk dengan klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan, yakni PSM Makassar. Mereka telah berlatih setelah 4 hari diberi waktu libur. Untuk persiapan pada saat ini, pelatih PSM Milomir Sesrija fokus pada pembenahan, fokus kepada pemain saat pertandingan. Sebab pada pertandingan melawan Bayangkara FC di laga terakhir seri 2 ataupun pekan ke-11 Liga 1 2021-2022, PSM harus kalah dengan skor 2-0. Dari pernyataan pelatih PSM Milomir Sesrija tersebut bahwa kekalahan yang dialami oleh anak asuhnya tak lepas dari mereka membuat kesalahan dengan kurang fokus dengan terciptanya gol pertama di menit 24 oleh pemain penyerang Bayangkara FC Adam Alis. Fokus ini sangat penting menurut Milomir Sesrija mengingat 90 menit pertandingan dalam sepak bola itu sangat menentukan. 20 detik kurang fokus saja itu bisa membuat kesalahan, dan itu terjadi pada timnya ketika melawan Bayangkara FC. Sekian rekan. Ya, kemudian apakah ada pemain yang absen di latihan ini atau seperti apa, Anwar? Ya, untuk latihan perdana pada Kamis kemarin terdapat 2 pemain yang absen, yakni Serif Hashid dan Bek Abdul Rahman Sulaiman. Untuk Serif Hashid, dia baru sembuh dari demam sehingga harus latihan terpisah. Dia hanya diberi porsi latihan ringan dengan berlari mengelilingi lapangan. Sementara Bek Jangkung Abdul Rahman Sulaiman masih dalam proses pemulihan cedera lutut usai yang cedera dialami pada pertandingan pekan ke-6 melawan Persib Bandung lalu. Sekian rekan. Kemudian bagaimana tanggapan pelatih PSM terkait jadwal pertandingan yang padat di seri 3 Liga 1 ini, Anwar? Ya, untuk seri 3 memang sangat padat dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, mengingat tak hanya jadwal yang padat tapi jumlah pertandingan juga yang banyak, di mana pada seri sebelumnya hanya 6-5 pertandingan, namun di seri ketiga ini ada 8 pertandingan yang harus dijalani oleh setiap klub peserta Liga 1 termasuk dengan PSM Makassar. Untuk PSM akan melawan PSS Sleman terlebih dahulu, kemudian Persipura Jayapura, Persela Lamongan, PSIS Semarang, kemudian Persira Raja Banda Aceh, kemudian Persija Jakarta, lalu Persebaya, dan ditutup oleh Madura United, di mana setiap pertandingan itu hanya ada jeda antar pertandingan yakni 4-5 hari saja. Namun kendati jadwal yang padat, pelatih asal Bosnia Herzegovina Milomir Sesrija tersebut tetap yakin dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pemainnya, dan dia tidak menjadikan jadwal yang padat itu menjadi persoalan ke depan. Dia hanya untuk fokus lebih kepada pembenahan timnya untuk menatap seri 3 ke depan. Sekian rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih PSM Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. The evaluations for the upcoming the third series.
it's sayang, really, it's sayang, especially last game against Dakar, they dominate, and on silly mistake, lost again. Katanya ini sayang sekali katanya, terutama pertandingan lawan Bayangkara, katanya kita bisa lihat bahwa kita bermain dan mendominasi pertandingan itu dan kita membuat kesalahan konyol. It's about focus. When we lost concentration in 20 seconds and 23 minutes, and we got silly goals. Dan kita katanya ini terkait fokus, katanya kita membuat kesalahan ya dalam 20 detik saja dan di menit keberapa tadi Bayangkara didn't have any chance. They didn't have any chance. Bayangkara katanya tidak punya peluang terbuka apapun, ini kita berikan semua kepada mereka. And we little bit risiko and they open, but in this we control game. We have 2 chances, 2 penalties. And what to say about that? We don't want to any alibi. We want to focus to be better in the third round. Alibi apapun katanya, kita bisa lihat bahwa kita membuat beberapa peluang. Bayangkara katanya minim peluang bahkan di pertandingan tersebut, dan ya kalau misalnya kita pilih lagi pertandingannya ya penalti, 2 handball katanya, dan kita akan mencoba untuk memperbaiki dan berusaha untuk menjadi lebih baik nanti di seri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Pristiwanto tiba di Bandara Haluoleo Kendari. Desa Ambaipua, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan pada Kamis 11 November usai dilantik. Diketahui Kapolda Sultra resmi dijabat Irjen Pol Teguh Pristiwanto menggantikan Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya yang dimutasi ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sultra Fadli Aksar yang kini sudah bergabung dengan kami. Halo Fadli. Halo rekan Fadli. Ya, halo. Ya, silakan bisa Anda gambarkan penyambutan terhadap Kapolda Sultra yang baru, Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Ya baik, Tribuners, selamat siang. Saya akan menjelaskan mengenai penyambutan Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru. Irjen Pol Teguh Pristiwanto disambut oleh sejumlah pejabat utama kepolisian daerah Sulawesi Tenggara di Hotel Swiss Bell Kendari. Namun sebelum disambut, Kapolda Irjen Pol Teguh Pristiwanto terbang dari Jakarta setelah dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Teguh Pristiwanto sendiri menggantikan Irjen Pol Yan Sultra yang dimutasi sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah pelantikan, Kapolda Irjen Pol Teguh Pristiwanto kemudian terbang ke Kendari dari Jakarta menggunakan pesawat Batik Air. Irjen Pol Teguh Pristiwanto kemudian tiba di Kendari di Bandara Haluoleo pada Kamis kemarin pukul 15.49. Setelah dari bandara, Irjen Pol Teguh Pristiwanto kemudian langsung menuju ke Hotel Swiss Bell Kendari untuk untuk menginap selama 1 malam di sana karena Kapolda yang baru ini belum bisa berkantor sebab harus melakukan tradisi di Mapolda Sultra. Di Hotel Swiss Bell Kendari telah menunggu beberapa orang pejabat utama, antara lain Direktur Intelkam Polda Sultra ada Kombes Pol Nanang, kemudian jajaran Intelkam sendiri, kemudian dan Satbrimo Polda Sultra, Kombes Pol Dharma Sinaga, kemudian beberapa pejabat yang lain. Setelah disambut, kemudian Kapolda baru ini kemudian ke ruangan untuk melakukan beberapa dialog dengan sejumlah pejabat atau pejabat utama Polda Sultra, begitu. Iya, kemudian apa agenda Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto pada Jumat hari ini? Ya, agenda Kapolda Sultra yang baru ini setelah dari menginap semalam di Hotel Swiss, kemudian Irjen Pol Teguh Pristiwanto kemudian datang ke Polda Sultra. Kedatangan perdana Irjen Pol Teguh Pristiwanto disambut dengan tarian adat Tolaki, yakni tarian Mondo Tambe, disambut
dengan kemudian disambut juga dengan upacara pedang pora. Setelah sambutan itu, kemudian Irjen Pol Teguh Pristiwanto kemudian naik ke lantai 2 Aula Dakara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menerima laporan situasi keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dari Kapolda yang lama, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Berikutnya kemudian Kapolda dan Kapolda yang baru maupun Kapolda yang lama turun ke lapangan apel untuk mengikuti prosesi farewell parade. Prosesi farewell parade ini merupakan serah terima jabatan, dalam hal ini penyerahan pataka dari Kapolda yang lama Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya ke Kapolda yang baru Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Acara parade farewell ini diikuti oleh jajaran PJU Polda Sultra, kemudian ada para Kapolres Sulawesi Tenggara, ada beberapa tamu undangan dari Kepala BIN Daerah Sulawesi Tenggara, kemudian sejumlah jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara. Hari ini setelah parade farewell, kemudian Kapolda berencana akan mengecek satu persatu direktorat di Mapolda Sulawesi Tenggara, begitu. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubit Penmas Polda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Polda itu Pak Kapolda dan Pak mantan Kapolda hari ini sudah mantan Kapolda sudah tiba. Nanti siang rencana Pak Kapolda jam 15.30. Untuk agenda serah terima di sini lepas apa bisa acara tradisi ya. Iya. Untuk acara tradisi penyambutan beliau besok rencana jam 7.30. Ya. Kemudian lanjut dengan kegiatan pembacaan laporan kesatuan. Setelah itu agendanya ke lapangan apel Polda Sultra untuk farewell parade. Di situ nanti akan ada penyerahan pataka Polda Sultra dari Kapolda yang lama kepada Kapolda yang baru. Ya. Setelah itu kegiatan selesai, dilanjutkan dengan persiapan pedang pora untuk pelepasan Kapolda yang lama. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Pringsewu meringkus pelaku pembobol sejumlah swalayan di Pringsewu. Seorang pelaku yaitu Royani, 31 tahun, warga Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pelaku diamankan saat beraksi membobol swalayan di Indomaret Dusun Podorejo, Kecamatan Pringsewu pada Kamis 11 November pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Didik. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan tersangka pembobol minimarket oleh petugas kepolisian di Pringsewu. Oke, baik rekan Mei. Kita ketahui bahwa tanggal 11 November 2021 telah tertangkap satu orang pelaku pembobol minimarket yang cukup meresahkan di Kabupaten Pringsewu. Pelaku atas nama Royani, warga Sumberjo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini ditangkap ketika menyatroni satu minimarket di Dusun Podorejo, Pekon Rejasari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, di mana ketika pelaku masuk ke dalam minimarket tersebut, alarm keamanan dari minimarket berbunyi sehingga diketahui oleh kepala toko, dan kepala toko ini menyampaikan informasi adanya orang yang tidak dikenal masuk ke dalam minimarket kepada salah satu anggota Polres Pringsewu, sehingga tiket dari Polres Pringsewu beserta Polsek Pringsewu Kota mendatangi lokasi dan mendapatkan pelaku berada di dalam minimarket tersebut. Begitu, Mei.
Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, apa modus yang dilancarkan tersangka dalam melakukan aksi membobol minimarket tersebut? Modus pelaku dalam membobol minimarket yakni dengan menggunakan alat berupa linggis dan gunting besi, di mana pelaku pakai alat itu membobol kunci toko minimarket dan masuk ke dalam, kemudian mengambil barang-barang berharga. Barang yang diambil pelaku ini khususnya adalah rokok yang mempunyai nilai cukup tinggi. Dalam satu toko minimarket kemarin yang berhasil diungkap oleh Polres Pringsewu, mengamankan barang bukti rokok yang nilainya sampai sebanyak 41 juta. Gitu, Mei. Ya, kemudian sudah berapa kali tersangka membobol minimarket? Apakah ini yang pertama kalinya atau seperti apa, Didik? Berdasar informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, pelaku telah 4 kali melakukan pencurian, pembobolan minimarket. Yang pertama dilakukan di lokasi yang sama, di mana ketika pelaku tertangkap, pertama kali dilakukan pada bulan Maret tahun 2021, dan pelaku ini mendatangi kembali minimarket yang ada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu ini pada 11 November kemarin. Namun dalam aksinya yang kedua kali di tempat yang sama, pelaku ketahuan sehingga pelaku ditangkap oleh jajaran Polres Pringsewu. Pada saat itu pelaku sempat berupaya melarikan diri, Mei, dengan cara melompat dari atap minimarket yang tingginya sampai 13 meter sehingga pelaku mengalami cedera dan tidak bisa untuk berjalan sendiri sehingga harus dibantu dengan kursi roda. Pelaku juga sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Pringsewu. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, baik. Untuk selain dari TKP ini, Indomaret juga rokok. Targetnya dia spesialis rokok. Gitu loh. Kerugiannya berapa kira-kira? Kalau dari yang TKP pertama saja sudah mencapai 41 juta yang di Indomaret terakhir. Karena kan kejadian ini di 3 tempat, di 2 Alfamart, 1 Indomaret. Berapa tersangka, Bang? Nah, tadi mohon izin Bang, untuk tersangka mengakui dia hanya bekerja sendiri. Enggak. Kenapa kami bisa memastikan bahwa 2 TKP sebelumnya di Alfamart itu adalah pelaku yang sama? Karena dia menggunakan tali jenis ini. Ketiga-tiganya dia menggunakan tali jenis ini dengan ikatan yang sama. Nah, itu bisa saya sampaikan seperti itu karena dia mengakui kalau berdasarkan keterangan si tersangka, barang-barang ini dia pakai sendiri, dia gunakan sendiri, dia habiskan sendiri. Nah, ini yang menurut kami masih janggal, masih perlu kita laksanakan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi jembatan gantung di Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Jambi sangat memprihatinkan. Kondisi jalan penghubung itu sangat tidak layak dilalui lagi akibat tali seling di satu sisi jembatan terputus sejak 5 bulan lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Darwin Sijabat, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Darwin. Halo rekan Mei. Darwin. Ya. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa kronologis hampir putusnya jembatan gantung Aur Berduri tersebut, Darwin? Ya, rekan Mei dan pemirsa, sedikit saya ceritakan bahwa saat saya kemarin ke lokasi, saya melihat langsung bagaimana kondisi jembatan tersebut yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak,
ketika saya hendak melaju selangkah lagi, kondisi dari tepi jalan bahwa jembatan tersebut sudah terasa goyangnya. Bagaimana jika di tengah? Nah, untuk kronologisnya, pemirsa dan rekan Mei, saya sampaikan bahwa saat itu terdapat warga yang sedang melintas, ada beberapa warga yang sedang melintas untuk menyeberangi jembatan tersebut. Namun saat melintas tersebut terdapat juga pengendara sepeda motor, namun tiba-tiba tali seling di satu sisi dari jembatan tersebut tiba-tiba terputus sehingga menyebabkan beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut ada yang bergantung dan ada yang terjatuh ke dalam sungai. Seperti itu rekan Mei. Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, apakah ada korban jiwa atau seperti apa, Darwin? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat di kejadian tersebut terdapat beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut. Namun pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun terdapat beberapa warga yang sedang melintas di jalan tersebut kecebur atau terjatuh ke dalam sungai. Bahkan ada yang anak kecil dengan mendarat dengan selamat di bahu sang nenek yang ketika itu dengan ligat untuk memegang salah satu sisi jembatan sehingga anak dan nenek tersebut tidak terjatuh ke dalam sungai. Untuk dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian rekan Mei. Iya, lalu terkait anak sekolah yang melewati jembatan tersebut, apakah tidak ada jalan alternatif lain atau seperti apa? Ya, kepada pemirsa kami sampaikan bahwa dari lokasi tersebut untuk jembatan yang saat ini kondisi mengkhawatirkan tersebut adalah merupakan jantung, namun terdapat jalan alternatif lain. Namun kondisinya dari ketika hendak melewati jalan alternatif tersebut harus melintasi dengan jarak sekitar 1 km. Bahkan dari lokasi yang sekitar 1 km tersebut terdapat 2 jembatan yang harus dilalui kemudian dan kondisinya pun tidak layak untuk dilewati. Bahkan untuk jalan usaha tani yang dilewati untuk jalan alternatif tersebut tidak memadai sehingga ketika hendak membawa hasil komoditi pertanian dan untuk dilalui khususnya anak-anak sangat jauh. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana rencana pemerintah ke depan terkait jembatan itu, Darwin? Dari hasil komunikasi kami dan wawancara kami dengan Kecamatan Nalotantan bahwa disampaikan dari informasi yang kami himpun juga bahwa disampaikan dalam rencana ke depan dan hasil komunikasi dari pihak pemerintah Kabupaten Merangin dengan pemerintah Provinsi Jambi ke Balai PUPR bahwa rencananya jembatan tersebut akan segera dilakukan pembangunan. Rencananya pada tahun 2022 mendatang jembatan tersebut dengan segera akan dibangun. Sementara untuk saat ini dari pemerintah desa untuk melakukan pembebasan lahan dan anggaran yang dikucurkan untuk membangun kembali jembatan tersebut sehingga yang merupakan jantung transportasi masyarakat dapat dilalui sekitar 5 miliar rupiah. Demikian rekan Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Desa Merangin dan Camat Nalotantan Merangin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sudah turun tim survei ke sini dan sudah melakukan pengukuran. Kemungkinan besar pada tahun 2022 itu sudah dibangun. Kita juga punya jembatan alternatif, tetapi jembatan alternatif tersebut tidak memadai kalau untuk jalan JUT, jalan usaha tani. Dan ini adalah jalan satu-satunya jalan utama, jembatan utama yang menghubungi transportasi masyarakat dengan usaha-usaha masyarakat untuk membawa ke jalan poros ini. Dak tuh orang tua, ada tuh terjun ke sungai itu. Berarti ada 2 orang terjun di sungai. Yo, dak orang yang cewek tuh belum terjun di kena apa kan, kena kayu. Ini kan yang uring. Nyangkut berarti? Kayu. Yang si kok tuh orang bawa cucu kan. Tah, iyalah hampir juga kan.
cucunya kapan jambah tuh itu neneknya gantung sini, cucunya langsung ngerti punggungnya. Tidak terjun juga ke sungai. Kalau tidak terjun juga. Iya. Berarti lagi itu naik motor atau jalan? Yang mana tuh? Oh, warga tuh yang situ pas lewat tuh. Jalan. Pas lagi jalan. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mamuju kembali merazia hewan ternak yang kerap berkeliaran di kota Mamuju pada Rabu 10 November. Hewan ternak tersebut ialah satu ekor sapi betina berwarna putih. Kini sapi tersebut ditahan di kantor Satpol PP Mamuju, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa penyebab keluarnya aturan penindakan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam kota Mamuju, Fahrun? Ya, betul sekali pada bulan November ini bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju itu mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan hewan ternak yang marak berkeliaran di kota Mamuju. Sebab keluarnya aturan itu karena masyarakat di kota Mamuju ini sudah banyak melakukan aksi protes atau komplain terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju, utamanya penegak hukum di Kota Mamuju yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, mengenai banyaknya hewan ternak sapi yang berkeliaran di tengah kota. Bahkan sapi yang berkeliaran tersebut itu mengganggu dan membahayakan para pengendara dan bahkan merusak tanaman hias para ibu-ibu rumah tangga yang berada di depan rumahnya. Sehingga Pemkab Mamuju itu mengeluarkan surat edaran berupa pelarangan hewan ternak yang marak berkeliaran di tengah kota. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan warga melihat maraknya hewan ternak yang berkeliaran di kota Mamuju itu, Fahrun? Ya, warga pun menanggapi bahwa dia mengapresiasi kebijakan pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan tindak pelarangan terhadap hewan ternak di dalam kota Mamuju. Namun warga juga, namun para peternak sapi ini banyak yang mengeluh persoalan retribusi pajak sapinya itu terlalu mahal. Begitu, rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan warga Mamuju yang berprofesi peternak sapi di sana, Fahrun? Ya, betul sekali bahwa salah satu peternak sapi yang sempat mengeluarkan tanggapan yang ke wartawan Tribun Sulbar bahwa dia merasa bahwa aturan tersebut memang memberikan efek jera terhadap para peternak sapi ini untuk tidak lagi membiarkan sapinya bebas berkeliaran di tengah kota. Namun para peternak sapi ini juga mengkomplain bahwa retribusi atau pajak untuk pajak retribusi tebusan biaya untuk menebus sapinya jika terjaring razia oleh Satpol PP itu dinilai terlalu mahal karena satu ekor sapi yang sudah ditangkap Satpol PP itu jika ingin ditebus itu menggocek biaya 400 hingga 500.000 rupiah. Seperti itu, rekan. Ya, baik, terima kasih Fahrun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim catur NPCI Papua telah meraih 15 medali emas dari beberapa nomor pertandingan cabang olahraga catur yang diikuti. Adapun nomor pertandingan yang berhasil menyumbangkan tambahan 7 medali emas yakni Tuna Daksa Putri Perorangan dan Beregu, TRW Putra Perorangan dan Beregu, Tuna B2 Putra Perorangan, kemudian TNB 2 Putri Perorangan dan Beregu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua terkait update pertandingan cabang olahraga catur NPCI Papua dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners, saat ini perolehan medali untuk sementara Provinsi Papua kembali menjadi penempatan urutan pertama untuk perolehan medali cabang olahraga catur dengan perolehan sementara 15 medali emas yang pertandingannya berlangsung di Hotel Sahid Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Mei. Iya Aldi, dari tambahan 7 medali emas bagi Papua di cabang olahraga catur, bagaimana tanggapan pelatih catur NPCI Papua? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, berdasarkan memang wawancara saya ini bersama pelatih cabur catur NPCI Papua Soekarnaidi, dirinya mengatakan dengan tambahan 7 medali emas ini, kontingen Provinsi Papua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 12 medali emas. Karena sebelumnya kontingen Provinsi Papua telah mendapatkan 8 medali emas, sehingga dengan tambahan 7 medali emas total menjadi 18 medali emas saat ini. Merespon hal tersebut, Soekarnaidi mengaku bangga dan menurutnya ini merupakan surprise atau kejutan begitu bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Iya, kemudian bagaimana respon atlet cabang olahraga catur Papua ini telah menyumbang medali emas bagi Provinsi Papua?
Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama salah satu atlet catur NPC Papua, dirinya menyebutkan sangat senang begitu dan bangga dapat menyumbangkan 2 medali emas bagi Papua. Ia juga menanggapi hasil sementara yakni 15 medali emas ini dan menjadikan Papua di posisi pertama untuk saat ini, sehingga menurutnya ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan ataupun perjuangan selama ini oleh para atlet cabur catur NPC Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Baik saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih cabur catur NPCI Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan pada hari ini pada kelas standar masing-masing tuna dasar putri, baik perorangan maupun beregu. Tuna PRW putra, baik perorangan maupun beregu. Netra B2 putra, perorangan, emas, dan TNB2 putri, beregu dan perorangan. Sudah melampaui target ini, sudah melampaui 12 medali emas. Kira-kira ini sejauh ini seperti apa Pak Purnaen? Harapannya dan sebagainya ya. Akan surplus bagi khususnya ya Papua, karena kita hanya targetnya semua itu hanya 12 emas. Jadi itu dipersembahkan semua kepada khususnya Pak Ketua, Pak Jaya Kusuma. Siap Pak. Jadi akumulasi total hari ini per hari ini berarti sudah totalnya berapa emas ya? Ada tambahan 7 ya berarti hari ini? 7. Ya. Berarti total emas yang kita peroleh sudah 15 emas. 15 emas ya? Baik, siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak ribuan orang tumpah ruah di kawasan Jatiwangi Square, tepatnya di halaman bekas pabrik gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 11 November sore. Mereka merupakan para peserta dalam Festival Rampak Genteng yang digelar oleh komunitas Jatiwangi Art Factory atau JAF. Festival Rampak Genteng sendiri dikenal sebagai festival musik yang mana ribuan genteng dipukul dengan bambu, sehingga menghasilkan suara yang berirama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Eki. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana suasana Festival Rampak Genteng yang diselenggarakan di Jatiwangi kali ini, Eki? Ya, baik. Selamat siang, Tribuners. Menurut panitia penyelenggara Festival Rampak Genteng kali ini, ada sebanyak 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dari pantauan saya di lokasi kemarin, mereka tampak antusias mengikuti festival kali ini. Sejak siang hari, mereka sudah berbondong-bondong datang dengan membawa alat musiknya sendiri, yakni gentingnya masing-masing. Karena masih di masa pandemi COVID, panitia tak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh kepada para peserta. Para peserta dikumpulkan di tengah lokasi acara, lalu membunyikan genting yang telah dibawa dengan cara dipukul menggunakan bambu. Agar seirama, beberapa pemandu dikerahkan di sejumlah titik dengan salah satu pemandu utama berada di tengah-tengah peserta. Dalam gelaran Festival Rampak Genteng 2021 ini, panitia mengusung tema Doa Tanah, yang mana diharapkan Jatiwangi sebagai kawasan sentra produksi genting dari tanah terus dikenal dan takkan pernah mati terus zaman. Mei. Iya, kemudian dari mana saja peserta yang mengikuti Festival Rampak Genteng kali ini? Ya, menurut Ketua Panitia Event Rampak Genteng Ahmad Dian Fultan, bahwa ribuan peserta yang terlibat dalam festival kali ini merupakan warga Jatiwangi dari seluruh elemen masyarakat, baik antara lain pelajar sekolah, mahasiswa, guru, dosen, buruh genteng, polisi, birokrat, ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, berbagai komunitas serta kelompok paduan suara. Mereka terlibat sebagai perampak genteng, peniup suling tanah, penabuh tambur, penari, dan juga paduan suara yang bersatu dalam harmoni. Sebelum mereka ikut serta dalam gelaran festival, sudah beberapa waktu terakhir, warga atau para peserta ini berlatih rampak bersama di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Para pemuda-pemudi dari komunitas JAF bergerak sebagai pelatih rampak yang telah disebar ke 28 titik perharinya secara rutin. Antusias dan kreativitas membuat semua orang menyatukan semangat untuk menyambut festival Rampak Genteng yang digelar kemarin. Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan apa sebenarnya tujuan digelarnya Festival Rampak Genteng itu sendiri, Eki? Ya, hasil dari wawancara dengan Ketua Panitia Event Rampak Genteng juga bahwa gelaran Festival Rampak Genteng sudah memasuki jilid keempat.
yang mana artinya sudah digelar sebanyak 3 kali sebelumnya. Festival Rampak Genteng pertama kali digelar pada tahun 2012 lalu. Dengan awalnya, para pegiat genting di Jatiwangi berupaya mengidentifikasi ragam perihal tanah di Jatiwangi dan sekitarnya. Selanjutnya terus berkembang menjadi pesta 3 tahunan yang selalu dirayakan. Pada festival tahun ini, panitia mengusung tema doa tanah dengan tujuan menjadikan atau ajakan mendoakan tanah bersama dengan menyebar dan menggema demi kemaslahatan ibu bumi dan seluruh makhluk. Panitia juga menjelaskan bahwa tema yang diusung juga diharapkan menjadi sebuah doa untuk sebuah keberlanjutan kawasan yang melihat tanah sebagai nilai spiritual yang membingkai bagaimana kedaulatan itu direngkuh melalui nilai-nilai kultural masyarakat. Demikian, Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Event Rampak Genting. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena kami di Jatiwangi, di Majalengka menyadari bahwa kami pun ingin sekali segera bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudara dengan penuh syahdu, tanpa ada sekat menyekat. Jadi kami ngambil tema doa tanah untuk juga mendoakan untuk para saudara-saudara kami semua yang sudah meninggalkan kita semua, karena baik terdampak COVID maupun sakit karena penyakit biasa. Ini melibatkan siapa aja nih, Pak? Melibatkan kurang lebih 7 pesantren dan beberapa ibu-ibu PKK 16 desa di Kecamatan Jatiwangi, juga sekolah SMP, SMK pelajar ya. Terus beberapa habaib juga. Totalnya kan sekarang totalnya lebih sedikit, 1.000 orang karena ya begitulah karena situasi masih ini. Untuk kegiatan di pandemi ini, apakah nanti lihat protokol kesehatan gimana? Kenapa? Protokol kesehatan atau gimana? Ini alhamdulillah penuh dengan protokol kesehatan. Kami juga selaku panitia juga berkali-kali mengontrol dan menegur, juga meng-cross check ulang. Mungkin sedikit bocor ya, kami mohon maaf. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Event Akbar Internasional Bulu Tangkis akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali. Indonesia Badminton Festival diikuti sebanyak 24 negara yang turut serta akan bertanding mulai tanggal 16 November sampai 5 Desember 2021 mendatang. Para pecalang akan dilibatkan untuk memberikan pengamanan dalam event Akbar Internasional tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Adrian Amurwonegoro, jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporan. Halo Adrian.
Tribuners, wartawan Tribun Bali belum dapat bergabung dengan kami. Kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang, Denny Rusli, mengungkap masa tunggu bagi para calon jemaah haji baru. Ia menyampaikan bahwa masa tunggu bagi para calon yang akan mendaftar haji di Kota Serang yakni 25 tahun. Masa tunggu hingga 25 tahun itu dikarenakan pada 2020 hingga 2021 ada pembatalan haji akibat pandemi COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad Tajudin. Iya, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan berapa lama masa tunggu calon jemaah haji di Kota Serang untuk bisa berangkat haji? Baik, rekan Mike. Perlu dijelaskan bahwa menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang mengatakan bahwa untuk masa tunggu jemaah haji di wilayah Kota Serang bahkan juga di Provinsi Banten saat ini masa tunggu tersebut sekitar 25 tahun, di mana dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 ini gagal pelaksanaan haji, kemudian masa tunggu tersebut itu ditambah 2 tahun sehingga bagi para calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini, mereka akan menunggu masa tunggu tersebut sekitar 27 tahun. Ya, kemudian berapa usia minimal untuk bisa daftar haji di Kota Serang, Tajudin? Baik, untuk para calon jemaah haji sendiri, mereka bisa melaksanakan pendaftaran itu minimal usia 12 tahun. Dikarenakan masa tunggu ini cukup lama, sekitar 25 tahun. Jadi menurut aturan dari pihak Kementerian Agama sendiri, usia 12 tahun ini sudah bisa mendaftarkan haji agar bisa melaksanakan haji di 25 tahun mendatang, Mei. Ya, kemudian terkait ibadah haji yang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, apa harapan dari Kemenak Kota Serang sendiri? Baik, untuk harapannya sendiri dari Kemenak Kota Serang bahwa dikarenakan ibadah haji ini sudah 2 kali tidak diselenggarakan atau batal dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tentunya pemerintah Kota Serang berharap bahwa pada tahun 2022 mendatang pelaksanaan ibadah haji bisa diselenggarakan. Di mana saat ini menurut keterangan dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kota Serang mengatakan bahwa pemerintah saat ini, Kementerian Agama dan beberapa pihak lainnya sedang berusaha untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belakangan hari ini sejumlah jalan raya di Kabupaten Sampang, Madura gencar dijadikan arena balap liar. Alhasil, tim gabungan Polres Sampang, Madura berhasil mengamankan puluhan kendaraan milik para pembalap liar. Lantaran aksi para pembalap yang terdiri dari para pemuda tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Anggara. Halo rekan Mei. Iya, bisa Anda jelaskan ada berapa lokasi jalan raya yang sering dijadikan aksi balap liar dan di mana saja lokasinya? Jadi memang benar, belakangan hari ini di Kabupaten Sampang marak terjadi balap liar dan sesuai pemetaan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sampang, jalan raya yang sering digunakan di Kabupaten Sampang ada 3. Yang pertama Jalan Raya Taten, yang kedua Jalan Raya Makbul, dan yang ketiga Jalan Raya Pengarengan. Namun sesuai konfirmasi ke KBO Satlantas Polres Sampang itu Siswanto bahwa dari ketiga jalan raya itu difungsikan oleh para pembalap liar berbeda dalam arti
untuk Jalan Raya Mambul ini digunakan untuk pemanasan, sehingga ketika kendaraan yang digunakan untuk balap liar sudah siap, mereka akan bergeser ke jalan raya antara Jalan Raya Pengaringan dengan Jalan Raya Taten. Namun untuk 22 kendaraan yang berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Sampang itu diamankan di Jalan Raya Taten beberapa hari yang lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya, kemudian seperti apa kondisi di lapangan saat tim gabungan melakukan operasi senyap? Ya, saat operasi senyap dilakukan, Polres Sampang menerjunkan beberapa anggotanya yang terdiri dari Satreskrim Polres Sampang, kemudian Satlantas dan Satdimas. Sehingga dengan jumlah yang mumpuni pada malam itu memang sempat terjadi kucing-kucingan. Namun salah satu joki pembalap liar berhasil diamankan sehingga langsung digiring ke Mapolres Polres Sampang dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. Dan pada saat itu juga dibuat surat pernyataan agar joki yang di bawah umur ini tidak melakukan perbuatannya lagi lantaran sangat membahayakan bagi pengendara lain dan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian terkait langkah Satlantas Polres Sampang yang telah berhasil mengamankan 22 kendaraan milik pelaku balap liar ini seperti apa? Ya, untuk saat ini terpantau 22 kendaraan terparkir di kantor Satlantas Polres Sampang. Dan Satlantas Polres Sampang memilih untuk mengkandangkan kendaraan itu semua, mengingat Satlantas Polres Sampang ingin memberikan efek jerah kepada para muda-mudi di Kabupaten Sampang. Sehingga ketika masa waktu 1 bulan itu sudah berlalu, Satlantas Polres Sampang akan memberikan kendaraannya itu kembali dengan catatan surat-surat kendaraan harus lengkap. Jika tidak, terpaksa kendaraan itu akan tetap diamankan seperti itu. Baik Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara dari KBO Satlantas Polres Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kebetulan sasaran utama adalah ini menyangkut balap liar. Jadi yang selama ini bisa meresahkan masyarakat dan membahayakan keamanan pengendara lain. Terutama kebisingan yang pertama ya. Kebisingan, knalpot brong, dan banyak kendaraan yang bodong yang selama ini untuk dibuat arena balap liar. Disinyalir juga ada sedikit perjudian dari anak-anak remaja di bawah umur ini, tidak tahu siapa yang memulai. Jadi bukan hanya masyarakat Sampang yang kemarin yang diamankan di Camplong, tepatnya di depan Asela, jadi rumah makan Asela itu kita bergabungan lantas dan dari ada reskrim juga hanya 1-2 untuk membackup apabila ada sesuatu. Jadi kemarin mengamankan 22 sepeda motor, juga ada 1 istilahnya pembalap liar itu, yang penjoki ya, joki ya, 1 diamankan, kebetulan di bawah umur. Dan selama ini memang sangat meresahkan. Jadi antisipasi apabila sampai terjadi kecelakaan bisa merugikan orang lain. Dan dari keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Event Akbar Internasional Bulu Tangkis akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali. Indonesia Badminton Festival diikuti sebanyak 24 negara yang turut serta akan bertanding mulai tanggal 16 November 2021 hingga 5 Desember 2021 mendatang. Para pecalang akan dilibatkan untuk memberikan pengamanan dalam event Akbar Internasional tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah tergabung bersama kami rekan Adrian Amurwonegoro, jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporannya. Halo Adrian. Halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda seperti apa kesiapan Indonesia Badminton Festival yang diadakan di Bali ini. Baik rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa Bali saat ini tengah ditunjuk atau didaulat menjadi tuan rumah dari event olahraga bulu tangkis prestisius bertajuk Indonesia Badminton Festival. Dan di Indonesia Badminton Festival ini akan berlangsung dari tanggal 16 November hingga tanggal 5 Desember. Dan dalam Indonesia Badminton Festival ini terdapat tiga kejuaraan, yakni yang pertama adalah Indonesia Master 2021,
yang akan berlangsung mulai tanggal 16 November hingga 21 November 2021. Yang kedua adalah Indonesia Open 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 November 2021. Dan yang terakhir adalah BWF World Tour Finals yang akan berlangsung mulai tanggal 1 Desember hingga 5 Desember 2021. Dan tentu saja dari panitia sudah mempersiapkan segala item yang diperlukan untuk turnamen prestisius bertaraf internasional yang juga menghadirkan para pemain bulu tangkis top dari dunia maupun dari Indonesia. Mei. Ya, mengingat gelaran ini merupakan event internasional, bagaimana sistem pengamanan di sana, Adrian? Ya, Mei, untuk sistem pengamanan dapat kami informasikan bahwa dari Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia juga melibatkan kearifan lokal Bali, di mana dalam sistem pengamanan salah satunya PBSI atau panitia dari Indonesia Badminton Festival ini melibatkan pecalang dari desa adat setempat. Jadinya nanti akan ada pecalang di setiap event yang wajib ada untuk membantu dalam kontribusi untuk mengamankan gelaran event internasional ini. Selain itu, dalam masa PPKM yang masih berlangsung dan juga masa pandemi COVID ini, DBFI Indonesia Badminton Festival digelar dengan sistem bubble atau sistem gelembung, di mana artinya dari area-area di dalam lapangan atau di sekitar area kawasan venue di Westin Nusa Dua Kuta Selatan di Badung, Bali ini adalah dengan membatasi interaksi seluruh partisipan dengan orang luar. Jadi partisipan yang dimaksud di sini adalah atlet, pelatih, ofisial, panitia, media hingga pihak-pihak lainnya yang memang berkepentingan dalam ajang Indonesia Badminton Festival ini. Jadi nantinya di area tersebut, nantinya kawasan di venue tersebut akan steril dari penonton. Jadi event ini tanpa dihadiri oleh penonton di lokasi dan penonton bisa menyaksikannya lewat televisi. Dan tentunya hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi kerumunan dari Festival Indonesia Badminton Festival ini. Dan Indonesian Badminton Festival ini tentu saja menjadi ajang yang luar biasa tentunya bagi Bali sendiri, dan juga untuk pemulihan dari pariwisata, dan diharapkan dari ajang ini nantinya Bali kembali bangkit dari sektor pariwisata maupun perekonomiannya. Iya, kemudian apakah para pemain bulu tangkis top dunia sudah berkumpul di Bali atau seperti apa? Kemudian apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Ya, Mei dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa sejak sekitar 2 hari yang lalu, para pemain top dunia, baik dari luar negeri maupun dari kubu tim tuan rumah, sudah berkumpul atau sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia ada Viktor Axelsen, ada dari Denmark, kemudian ada Kento Momota dari Jepang, ada Lee Zizia dari Malaysia. Begitupun juga dengan para pemain dari kubu tim tuan rumah seperti Jonathan Christie, Jojo, kemudian Anthony Sinisuka Ginting sudah menginjakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain-pemain dari luar negeri juga sudah menariknya, sudah mencicipi kuliner-kuliner Bali. Mereka memanfaatkan waktu sebelum memasuki waktu berlatih menjelang turnamen. Mereka juga sempat merasakan ataupun juga menikmati tempat-tempat di Bali. Salah satunya juga dalam aktivitasnya Lizizia, yakni atlet bulu tangkis asal Malaysia, juga sempat menyantap nasi jinggo khas Bali yang juga diunggah di media sosial pribadinya. Selain itu juga Viktor Axelsen yang juga dalam event ini juga memboyong keluarganya, istri dan juga anaknya untuk datang ke Bali. Dan menariknya juga anak dari Viktor Axelsen ini juga ternyata mengidolakan atau menjadi fans berat dari bulu tangkis asal Indonesia, yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang nantinya akan berlaga dalam Indonesia Badminton Festival ini. Dan ajang ini
cukup prestisius karena menghadirkan pemain-pemain bulu tangkis top dunia, dan Bali sendiri dipilih karena ketersediaan fasilitas yang memadai dan juga kesiapannya untuk menggelar event ini. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan salah seorang warga Denpasar. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentang badminton nggak apa-apa. Jadi kenapa sih ngambil spot foto di sini gitu? Gitu. Bu, kenapa ngambil foto di depan tulisan ini, Bu, sendiri? Karena kan mau ada kejuaraan bulu tangkis. Kita mengidolakan si Ginting, katanya sebenarnya kepingin nonton, cuman kan katanya terbatas, tidak boleh menonton. Jadi ya cukup dengan foto di sini saja. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tri. Ibu Tri. Dari mana, Bu? Dari Denpasar. Denpasar. Memang sengaja ke sini buat gitu. Jalan-jalan, sewa mobil ini. Mau lihat di mana lomba pertandingan badminton. Tadi sempat masuk ke dalam nggak, Bu? Boleh nggak masuk? Kalau boleh saya mau pingin masuk sebenarnya, cuman takut karena kan dijaga ketat, jadi nggak berani masuk. Tapi kalau boleh masuk, nggak pingin juga. Tapi komentarnya, Bu, dengan penyelenggaraan badminton festival Indonesia ini di Bali, Bu, gimana, Bu, perasaannya mungkin sebagai orang sini? Sebagai warga Bali merasa senang sekali untuk meramaikan lagi Bali yang selama ini sudah terpuruk dengan adanya COVID. Semoga Bali cepat bangkit. Siap, sukses, Bu. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menutup 26 perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api liar selama periode Januari hingga Oktober 2021. Vice Presiden Daop 7 Madiun Hendra Wahyono mengatakan penutupan serta normalisasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Chandra, jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo. Selamat sore Ya. Mei. Halo, selamat sore Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, apa tujuan penutupan 26 perlintasan kereta api liar ini, Sofyan? Ya Mei, selama periode Januari hingga Oktober ini PT KAI Daop 7 Madiun telah menutup 26 perlintasan sebidang atau biasa kita sebut perlintasan kereta api liar yang ada di bawah Daop 7 Madiun. Tujuannya jelas yaitu untuk meminimalisasi kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar ini karena dalam setahun ini sudah ada 9 kecelakaan kereta api tepatnya di perlintasan kereta api dan 8 diantaranya menyebabkan meninggal dunia lalu 8 luka ringan. Sehingga untuk meminimalisasi kecelakaan tersebut PT KAI Daop 7 Madiun ini memutuskan untuk menutup 26 perlintasan kereta api liar tersebut dan dilakukan normalisasi sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar tersebut. Ya, kemudian berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Daop 7 Madiun ini, Sofyan? Ya, dari 351 perlintasan kereta api ini ada 9 kecelakaan yang terjadi mulai bulan Januari hingga bulan Oktober kemarin, Mei. Dari 9 kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka ringan. Pak Hendra, Vice Presiden Daop 7 Madiun ini mengatakan banyaknya kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api disebabkan karena pengendara yang kadangkala ini tetap menerobos walaupun sudah ada sinyal untuk berhenti karena kereta api mau lewat. Sebenarnya di perlintasan liar ini ada beberapa yang ada rambunya, tapi tetap saja ada pengendara-pengendara yang nekat untuk menerobos sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan. Ya, kemudian selain menutup perlintasan kereta api liar, apakah ada upaya lain dari KAI Daop 7 untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api itu, Sofyan? Ya, kemarin pada tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, PT Kereta Api Daop 7 Madiun telah melakukan sosialisasi menggandeng rail fans atau fans dari kereta api. Mereka melakukan sosialisasi di perlintasan kereta api di dekat stasiun Madiun, Mei. Mereka membawa spanduk dan poster
yang mengimbau agar para pengendara atau pengguna jalan ini agar mematuhi sinyal maupun rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta api. Jika memang sudah ada rambu yang akan menutup, sebaiknya jangan menerobos, dan ketika ada rambu-rambu yang sudah menandakan kereta api lewat, agar pengendara segera berhenti dan tidak nekat untuk menerobos. Karena di Daob 7 Madiun sendiri ada 351 perlintasan kereta api, 136 diantaranya ini tidak terjaga, tapi 95 diantaranya dari 136 tersebut sudah ada early warning system-nya, sehingga walaupun tidak ada penjaganya, ini tetap ada rambu-rambu dan early warning system, dan diharapkan pengendara ini tetap mematuhi early warning system tersebut, baik itu rambu-rambu maupun sinyal yang sudah diberikan oleh early warning system tersebut, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Vice Presiden Daob 7 Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami selalu konsisten dan terus ya untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas melewati perlintasan kereta api. Dan untuk kegiatan kali ini, alhamdulillah kita didukung oleh Relfans Pecel Madiun, ya, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Dalam kegiatan ini kita juga membagi-bagikan masker gratis ya untuk pengguna jalan, dan juga stiker ya, termasuk juga ada spanduk untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah daerah di Kabupaten Wonogiri diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lama. Akibatnya banjir terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Giriwoyo. Setidaknya ada 4 rumah warga yang terisolir hingga Kamis siang akibat banjir tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan Erlangga Bima Sakti, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erlangga. Halo Mei, selamat sore. Ya, selamat sore. Apa yang menyebabkan banjir di Kelurahan Giri Kikis, Kecamatan Giriwoyo tersebut, sehingga puluhan warga terisolir? Oh iya, jadi di lingkungan Kelurahan Giri Kikis diguyur hujan sejak hari Rabu sore hingga Kamis siang itu diguyur hujan dan tidak berhenti. Jadi dan menurut keterangan salah satu pegawai kelurahan di Giri Kikis ini termasuk tampungan dari air hujan yang berasal dari beberapa daerah di sekitarnya. Jadi karena letaknya di cekungan, kemudian ada luang juga yang tersumbat, ada 3 luang total, dan semuanya dimungkinkan tersumbat karena air yang terlalat. Ada di lingkungan Tameng itu ada 7 rumah, kemudian di lingkungan Jambewangi ada 4 rumah, jadi total 11 rumah yang terisolir karena akses jalan yang menuju ke rumah itu tergenang air, begitu. Ya, kemudian bagaimana kondisi warga sekitar? Apakah sudah dievakuasi semua atau seperti apa, Erlangga? Berteduh atau beraktivitas begitu. Tapi untuk mobilitas, entah ke pasar, ke petani itu tidak bisa karena menutup akses jalan, begitu. Kemudian untuk di Eromoko, apa penyebab air sungai meluap hingga 2 jembatan di jalur alternatif sempat tertutup? Untuk di Eromoko sendiri itu karena sama hujan deras di berbagai wilayah, kemudian dengan intensitas cukup deras dan lama juga durasinya, sehingga air sungai meluap hingga ke badan jembatan. Itu terjadi 2 jembatan di Dusun Malangan, Desa Baliharjo, Kecamatan Eromoko,
juga di Desa Bawuh, di Dusun Bawuh, Desa Minggaharjo, Kecamatan Romoko. Itu 2 jembatan itu merupakan jalur alternatif apabila warga ingin dari Romoko ke Girwoyo atau sebaliknya. Begitu. Sempat tertutup genangan air. Iya, kemudian apakah ada dampak lain selain sungai meluap, Erlangga? Untuk dampak ya itu ya hanya sempat tertutup, jadi akses jalan itu tidak bisa dilalui warga karena sangat berbahaya. Jadi di pagi hari itu banyak anak sekolah maupun yang ingin bekerja tidak bisa lewat, di Kecele harus putar balik. Tapi mulai siang sudah lancar kembali, sudah bisa dilewati. Ya, sementara hanya Baik Erlangga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama artis Dewi Yul meresmikan nama Jalan RM Tirto Adi Suryo di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 10 November. Kehadiran Dewi Yul merupakan perwakilan keluarga RM Tirto Adi Suryo. Uniknya dalam peresmian tersebut, para tamu yang hadir mengenakan busana khas priai, termasuk Bima Arya dan wakilnya Dedi Arahim. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Lingga Arfian, wartawan dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporannya. Halo Lingga. Ya, Mei. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait proses pergantian nama Jalan Kesehatan menjadi nama Tirto Adi yang juga merupakan tokoh pers dan pahlawan nasional tersebut. Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, Wali Kota Bogor baru saja melakukan pergantian nama Jalan Kesehatan yang berada di area Kecamatan Tanah Sareal menjadi Jalan Tirto Adi Suryo. Tirto Adi sendiri merupakan tokoh pahlawan nasional yang baru dicetuskan pada tahun 2006 lalu, dan ini merupakan salah satu jalan pertama di Indonesia yang menggunakan nama Tirto Adi Suryo. Pada peresmian ini juga dihadiri oleh 2 artis nasional, yaitu Dewi Yul dan dari Adita, seperti itu, Mei. Ya, kemudian tadi disebutkan peresmian dihadiri oleh 2 artis ternama, lalu apa hubungan artis ini dengan sosok pahlawan Tirto Adi? Ya, Mei, kedua artis ini merupakan cicit dari Tirto Adi Suryo. Jadi keduanya ini memiliki hubungan darah buyut, di mana kedua orang tua mereka merupakan anak dari anaknya Tirto Adi Suryo, seperti itu. Sehingga pada peresmian ini keduanya hadir untuk menyaksikan bagaimana buyut mereka diabadikan dalam sebuah nama jalan yang memang lokasinya tidak jauh dari markas PWI Kota Bogor dan juga kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada kesempatan itu juga pemerintah Kota Bogor bersama para Forkompinda yang hadir menggunakan pakaian priai yang menjadi simbol dari peresmian jalan tersebut, seperti itu, Mei. Ya, kemudian terkait Wali Kota Bogor yang mengenakan pakaian priai, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan, Lingga? Ya, Mei, pada kesempatan itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan sedikit terkait perjuangan dari Tirto Adi Suryo ini. Diketahui bahwa Tirto Adi Suryo merupakan pejuang nasional yang bergerak di bidang jurnalistik dan juga berperan aktif andil dalam berdirinya Serikat Pedagang Islam di Indonesia. Selain itu juga beliau memiliki andil dalam kelompok priai ataupun kelas menengah di Indonesia yang sama-sama ikut berjuang, sehingga Wali Kota Bogor dan Forkompinda menggunakan pakaian priai untuk mengenang jasa dan perjuangan dari Tirto Adi Suryo, seperti itu. Ya, kemudian dapat Anda informasikan apa tujuan nama Jalan Kesehatan ini diganti dengan nama Jalan Pahlawan, Lingga? Ya, Mei, sebelumnya Jalan Kesehatan merupakan jalan yang memang aktif dilalui oleh kendaraan yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pemuda. Selain itu juga
penggantian nama ini berkenaan dengan sosok Tirto Adi Suryo yang memang dekat sekali dengan Kota Bogor karena beberapa keluarganya dan beliau juga Tirto Adi Suryo ini dimakamkan di kawasan tempat pemakaman umum Blender. Di sana tidak jauh dari tempat pemakaman Bapak dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selain itu juga penamaan RM Tirto ini dilakukan karena memang Kota Bogor ingin menghormati jasa-jasa para pahlawan yang seringkali dilupakan dan belum terkenal seperti itu, Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Cicit RM Tirto Adi Suryo dan Wali Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami keluarga bukan hanya sekedar menerima penghargaan ini hanya sesaat kebahagiaan, tapi ini akan menjadi cahaya, akan menjadi energi bagi keluarga besar. Saya harapkan juga seluruh masyarakat yang mengetahui jejak langkah dari almarhum Raden Mas Tirto untuk dapat mendapatkan energi, kekuatan, kecintaan, kebangsaan, dan nasionalisme tinggi yang beliau tebarkan melalui tulisan. Nah, karena itu sangat lama, hampir 1 abad baru beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Beliau wafat di usia muda, 37 tahun, tapi kita ikhtiarkan agar pemikirannya abadi. Kota Bogor sangat bangga mengabadikan beliau sebagai salah satu jalan di pusat kota agar menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi para jurnalis, menginspirasi politisi semuanya tentang arti dari nasionalisme Indonesia sesungguhnya. Dan Kota Bogor yang sedang membangun Perpustakaan Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Triatman akan membangun tas counter Tirto Adi Suryo, pojok Tirto Adi Suryo sebagai pembelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menjajal Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Jumat 12 November. Jokowi menggunakan motor custom Kawasaki W175 bersama 4 pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan 17 tikungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sirtu. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kawasan Mandalika di Lombok Tengah? Ya, baik Tribuners, hari ini, pagi ini di Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lombok, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah ya. Pak Presiden Joko Widodo hari ini memiliki setelah sampai tadi pagi di Lombok sekitar pukul 8 lebih 45 menit, beliau langsung mengunjungi sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Dan di hari ini juga Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit atau mencoba perlintasan yang ada di sirkuit Pertamina Mandalika ini yang akan menjadi lokasi balap dunia, yaitu MotoGP dan yang terbaik maupun balap lainnya semua terbaik. Dan Presiden Joko Widodo hari ini menggunakan motor custom bersama beberapa menteri dan pejabat daerah mencoba melintasi atau menjajal sirkuit, mengelilingi sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 3,4 km dengan 17 tikungan ini. Dan setelah itu Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan sirkuit internasional Mandalika ini. Dan selain meresmikan sirkuit ini juga Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika sepanjang 17,3 km lebih. Dan dengan
adanya jalan bypass ini mempermudah akses wisatawan yang datang dari Madura menuju Mandalika. Termasuk ini juga disiapkan untuk bagi para penonton yang ingin menyaksikan balapan MotoGP Open World Superbike di Mandalika. Demikian. Iya, kemudian bagaimana ekspresi Presiden Joko Widodo saat mencoba lintasan di sirkuit Mandalika? Ya, Presiden Joko Widodo sendiri nampak cukup antusias dan cukup senang melihat setelah mencoba ya trek lintasan balap yang akan dipakai oleh para pembalap terbaik dunia nantinya di sirkuit Mandalika. Dan ya, salah satu komentarnya memang trek lintasannya cukup sulit bagi dirinya sebagai orang bukan pembalap profesional ya, karena di sini memang meskipun trek sirkuit Mandalika cukup landai atau istilahnya banyak yang mengalir, istilah yang dikembangkan di sini mengalir, tapi juga banyak tikungan-tikungan tajam yang butuh kehati-hatian jika ingin menjajal sirkuit ini. Dan dia cukup antusias, Pak Presiden cukup antusias untuk mengelilingi sirkuit Mandalika dengan motor yang dimilikinya. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana pembangunan bypass Bandara Mandalika dan sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Jokowi? Ya, pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika dan bypass ini merupakan satu kesatuan sebenarnya yang dibangun oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika atau Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi jalan bypass ini sendiri sepanjang 17,3 km ini dibangun sebagai akses tidak hanya bagi penonton, tapi juga dibangun untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat di kota Tengah ini. Dengan adanya akses yang cepat, tentunya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan lebih cepat. Dan di sini cukup lama proses pembangunannya, dan langsung dari proyek ini masih dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR di RI, dan termasuk sirkuit Mandalika yang juga cukup lama proses pembangunan, persiapan sampai pembangunan hari ini diresmikan. Dan ini makan dana cukup sampai triliunan ya untuk pembangunan. Diharapkan juga dengan dana yang cukup besar ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan dunia. Dan Pak Presiden mengatakan bahwa dengan pembangunan ini akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Baik, Sirtu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memberantas peredaran narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Petrus Golose, mencanangkan desa dan kelurahan bersih narkoba atau bersinar, serta launching terobosan kreatif rehabilitasi BNNP Sulawesi Utara. Menurutnya, narkotika di Sulut ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan kebersamaan untuk meminimalisir peredaran narkotika. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruwau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andreas. Oke, halo, selamat sore Dev. Ya, selamat sore. Bisa Anda jelaskan bagaimana rangkaian event Drug Free Day di Manado ini, Andreas? Oke, untuk Drugs Free Exhibition Day, di mana banyak sekali rangkaian kegiatan ya. Salah satunya ada peluncuran itu Drugs Free Exhibition Day sendiri untuk UMKM. Kemudian ada peluncuran kampung atau desa atau kelurahan bersinar, singkatan dari bersih narkoba, dan kemudian ada penampilan dari hiburan-hiburan seperti konser dari Geo Idol yang dihadiri oleh berbagai macam sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado. Nah, kemudian selain itu
Kepala BNN juga melakukan support terhadap setiap pelaku usaha yang ada di Manado dengan membeli berbagai dagangan atau jualan-jualan atau produk-produk unggulan mereka. Oke, dan terakhir itu ada penampilan paduan suara dari Vox Angelica, yang mana dalam rangka juga memberikan sebuah hiburan agar para milenial bisa melakukan aktivitas positif untuk menghindari peredaran narkoba. Itu kira-kira, Jeff. Iya, kemudian apa saja yang dilakukan Kepala BNN di Sulawesi Utara, Andreas? Ya. Kepala BNN di sini salah satunya pulang kampung ya, karena dia merupakan kawanua di sini. Selain itu bertemu dengan beberapa kerabat yang dulunya pernah bersama-sama dengannya, beraudiensi dengan pimpinan daerah, diantaranya ada Gubernur Sulawesi Utara dan forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian dia juga turut mengambil bagian dalam memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado untuk agar mereka lebih kreatif, lebih bertindak positif dan berkegiatan lebih banyak untuk mengalihkan pemikiran mereka agar tidak terjerat dari bahaya narkoba itu sendiri. Berikut sekian, Mei. Ya, kemudian bagaimana respon masyarakat Kota Manado terkait menyambut Kepala BNN yang datang? Ya, pemerintah Kota Manado dan juga masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara tentunya sangat mengapresiasi atas kedatangan Kepala BNN ini, karena di Sulut ini merupakan daerah pertama yang menjadi awal mula pencanangan dari desa bersinar ini, bersih narkoba, sehingga Sulut bisa dikatakan spesial dan warga di sini juga sangat mendukung dengan adanya pemberantasan narkoba, walaupun peredaran narkoba di sini menurut Kepala BNN cukup memprihatinkan. Tapi dengan begitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah dan pimpinan daerah untuk memberantas narkoba lebih baik lagi. Kemudian selain masyarakat pada umumnya, terutama milenial juga sangat menyambut baik dan turut mengikuti event-event dan exhibition yang ada digelar di lapangan Mapolda Sulut. Namun begitu mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang berlaku. Begitu kira-kira. Baik, Andreas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!